Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk belajar lagi, untuk mengerti lebih dalam lagi mengenai isi firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Saudara Lukas. Kiranya untuk setiap kita boleh mengerti dan terus mau belajar akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami anak-anak-Mu masih diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami juga terus mau belajar untuk kami lebih mengerti akan firman-Mu melalui hikmat pagi ini. Dan biarlah setiap kami juga boleh menyadari bahwa kami sangat butuh akan firman-Mu sebagai pegangan di dalam hidup kami sehari lepas hari, terkhusus di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya apa yang kami lakukan kiranya boleh meninggikan nama-Mu dan terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk tema pagi hari ini ialah dipanggil untuk melayani sesama. Untuk firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 3b sampai 4 yang demikian bunyinya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, ketika kita sedang pergi ke sebuah restoran dan menikmati hidangan di sana, pernahkah kita sejenak memikirkan tentang mereka yang bekerja di bagian dapur? Seorang koki asal Amerika yang bernama Missy Robbins mengatakan bahwa koki bukanlah sebuah profesi yang mudah. Seorang koki yang baik akan terus berjuang untuk menghasilkan makanan yang dapat memuaskan penikmatnya dengan tidak pernah menyerah pada kegagalan-kegagalan yang dialaminya. Ada banyak koki terkenal yang mengawali karirnya menjadi seorang pencuci piring misalnya. Mereka punya kemauan yang besar untuk belajar dan juga mau bekerja, itu semua menjadi modal utama mereka. Dapur bukanlah tempat yang cocok bagi orang-orang lemah. Banyak koki tidak berhenti bekerja meski terkena pisau atau mungkin terluka. Dan pada jam-jam sibuk, mereka juga terus bekerja lebih keras demi meminimalisir kesalahan dan juga memastikan pelanggan mendapatkan kepuasan. Bagian yang paling menyenangkan dari profesi seorang koki adalah melihat senyum di wajah para tamu mereka pada saat mereka menyantap hidangan. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita sebagai pelayannya di tengah dunia ini, maka kita tidak pernah dipanggil untuk diri kita sendiri atau untuk kepuasan kita pribadi. Akan tetapi, Tuhan meminta kita untuk turut memperhatikan apa yang menjadi kepentingan orang lain. Sebagaimana Kristus telah memberikan hidupnya bagi setiap orang percaya, demikian juga Kristus menghendaki kita agar dapat memberikan hidup bagi orang lain. Ketika dalam hidup kekristenan kita hanya mencari kepuasan bagi diri sendiri, maka itu artinya kita tidak menghidupi panggilan Allah yang sejati itu. Saudara, mari kita berdoa agar setiap orang percaya, dimanapun mereka berada, termasuk setiap kita, boleh dapat turut memperhatikan kebutuhan sesama dengan baik. Keberhasilan seorang Kristen dalam membangun imannya tidak terletak pada bagaimana ia menikmati kehadiran Allah bagi dirinya sendiri, tapi pada bagaimana ia mampu membawa orang lain untuk menikmati kehadiran Allah bagi diri mereka. Baiklah, tiap-tiap orang juga turut memperhatikan kepentingan sesamanya. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan justru mau turun ke dalam dunia, mati bagi setiap kami manusia berdosa. Dan kini ya Tuhan, kami yang telah ditebus, seharusnya menjalani panggilan Tuhan untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga.
Tolong kami, mampukan kami, beri kami terus kerinduan untuk mengasihi sesama kami. Dan biarlah Tuhan melalui tindakan kami, nama Tuhan dikenal dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.